Oke, kali ini kita akan belajar matematika ya, kelas 9 pada bab kedua, yaitu persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Jadi yang akan kita pelajari adalah persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Pokok bahasan yang pertama yang akan kita bahas itu adalah persamaan kuadrat. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang persamaan kuadrat, kita harus tahu dulu bagaimana bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, secara umum persamaan kuadrat, khususnya satu variabel ya, satu variabel itu adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya itu adalah 2 ya. Jadi pangkat tertingginya itu adalah 2. Kemudian Bx ditambah C sama dengan 0. Nah, di mana nilai A itu tidak sama dengan 0. Kemudian A, B, dan C itu adalah anggota bilangan real. Anggota bilangan real. Di mana diketahui di sini bahwa A itu adalah ini koefisien dari apa, X pangkat 2 gitu, X pangkat 2. Kemudian B itu adalah koefisien dari apa? Dari X ya, dari X. Yang ini. B ini adalah koefisien dari variabel X. Kemudian yang C, nah yang C itu adalah konstanta. Jadi bentuk umum untuk persamaan kuadrat itu kita ketahui bahwa bentuk umumnya adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 gitu ya. Jadi ini bentuk umum dari persamaan kuadrat gitu. Misalnya saya berikan contoh untuk beberapa persamaan kuadrat. Misalnya di sini ada disebut yang pertama itu ada istilahnya persamaan kuadrat lengkap. Persamaan kuadrat lengkap. Dia dikatakan lengkap jika nilai A, B, dan C-nya itu tidak sama dengan 0. Saya contohkan misalnya persamaan kuadrat lengkap itu misalnya 3x pangkat 2 kemudian dikurangi 4x ditambah 2 sama dengan 0. Misalnya seperti ini. Jadi dari persamaan kuadrat ini kita bisa ketahui bahwa nilai A, koefisien A itu nilainya sama dengan 3. Kemudian koefisien B-nya berapa? Koefisien B-nya adalah negatif 4. Kemudian C-nya, untuk C-nya sama dengan 2 gitu. Nah, jadi nilai A, B, dan C tidak sama dengan 0, maka dia disebut persamaan kuadrat lengkap gitu. Kemudian yang kedua ada istilahnya persamaan kuadrat tidak lengkap. Tidak lengkap gitu. Nah, dia dikatakan tidak lengkap itu misalnya saya berikan contoh, misalnya X pangkat 2 ditambah
6X sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, seperti ini. Maka di sini kita bisa dapatkan nilai A, koefisien A-nya berapa? 1 ya, 1. Kemudian B-nya, nilai B-nya 6. Lalu nilai C-nya berapa? C-nya sama dengan 0. Nah, jadi salah satu A, B, dan C-nya itu ada salah satunya 0 gitu. Kemudian misalnya saya berikan contoh lagi. Persamaan kuadrat itu misalnya 25x pangkat 2 dikurangi 9 sama dengan 0. Nah, misalnya seperti ini. Maka ini, untuk yang ini, kita bisa dapatkan nilai A-nya berapa? Nilai A-nya 25. Kemudian nilai B-nya berapa? Nah, di sini nilai B-nya itu kan tidak ada ya di sini ya. Berarti nilai B-nya sama dengan 0. Kemudian nilai C-nya sama dengan berapa? Negatif 9. Jadi itulah dua bentuk persamaan kuadrat yang kita kenal. Yang pertama ada istilahnya persamaan kuadrat lengkap. Dia dikatakan persamaan kuadrat lengkap jika ya, jadi dia dikatakan lengkap jika nilai A, kemudian nilai B dan nilai C-nya itu tidak 0 gitu. Tetapi persamaan kuadrat tidak lengkap, dia dikatakan tidak lengkap jika misalnya salah satu nilai A, B, atau C-nya itu 0. Misalnya seperti ini nilainya 0 untuk persamaan kuadrat yang ini. Kemudian misalnya lagi persamaan kuadratnya yang ini, nah ini, maka ada nilai ini B-nya yang 0 gitu. Maka dia disebut persamaan kuadrat tidak lengkap gitu. Oke, demikian untuk pembelajaran awal untuk persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Ya, untuk memantapkan pemahaman kita tentang bentuk umum persamaan kuadrat, coba diperhatikan beberapa persamaan kuadrat berikut ini. Ini ada 4 persamaan kuadrat. Jadi dari keempat persamaan kuadrat ini, coba kita identifikasi berapa nilai dari masing-masing koefisiennya. Misalnya untuk persamaan kuadrat yang pertama, yang A ini. Untuk yang A ini, berarti ini nilai A-nya berapa nih? Nilai A-nya sama dengan 1 ya, 1. Nilai A-nya 1, kemudian B-nya 2 gitu. B-nya 2, lalu yang C, nilai C-nya negatif 1 gitu. Kemudian yang nomor B gimana nih? Nah, nilai A-nya berapa? Nilai A-nya sama dengan 2 ya, 2. Ingat nilai A itu adalah koefisien untuk variabel pangkat 2 gitu. Kemudian nilai B-nya berapa? Nilai B-nya sama dengan 1 ya, 1. Kemudian C-nya karena di sini tidak ada konstanta, berarti C-nya nilainya 0. Lalu yang C gimana yang C? Kalau yang C ini nilai A-nya berapa? Nilai A-nya 1 ya, 1, koefisien M pangkat 2-nya 1. Kemudian nilai B-nya yang variabel M-nya ini karena tidak ada M pangkat 1-nya tidak ada, berarti nilai B-nya sama dengan 0. Lalu nilai C-nya sama dengan negatif 3. Kemudian yang terakhir ini nilai A-nya berapa? Nilai A-nya sama dengan 1 gitu ya, 1. Kemudian B-nya berapa? B-nya 0. C-nya juga 0. Jadi itu untuk bentuk umum persamaan kuadrat dengan nilai koefisiennya masing-masing.